Ya, salam jumpa, salam sarungan. Kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita yaitu Logika Sarungan, logika orang desa, logika rakyat jelata. Ya, pada kesempatan ini saya lagi masih ada di edisi kebun. Ya, sementara beristirahat karena matahari cukup terik untuk bekerja, dan saat ini saya tertarik untuk menganalisis dalam perspektif sarungan tentang kondisi psikologis Bang Roy Suryo setelah ditinggalkan sahabat seperjuangannya yaitu Bang Rismon Sianipar. Nah, analisis ini saya dasarkan pada data yang saya peroleh dari hasil wawancara Roy Suryo di salah satu channel YouTube yaitu Nusantara TV. Nah, kita akan melihat atau membaca kondisi psikologis Bang Roy Suryo dalam perspektif logika sarungan. Nah, kalau kita melihat hasil wawancara dari Bang Roy Suryo di channel Nusantara TV, kita melihat bahwa Bang Roy Suryo alih-alih merasa marah atau merasa dikhianati karena Rismon mundur dan mengubah pernyataannya, Roy Suryo justru menunjukkan kondisi psikologis yang dipenuhi dengan empati dan rasa sedih. Ya, ia merasa prihatin melihat sahabatnya yaitu Rismon Sianipar yang kini dihujat oleh para warganet atau netizen setelah sebelumnya dipuja-puja bagaikan seorang pahlawan dalam bahasa Bang Roy Suryo bagaikan singa. Nah, secara neurologis Roy menunjukkan namanya somatic marker atau penanda somatik berupa rasa kasihan karena ia memahami bahwa Rismon ya sedang berada dalam posisi yang sangat rentan dalam keadaan tertekan. Nah, Roy Suryo dalam percakapannya itu menolak untuk menyerah. Nah, dalam struktur saraf di otak atau dalam ilmu neuroscience khususnya neuroscience politik, ada yang dikenal dengan politik mamalia yang saya pikir sudah berulang-ulang saya sebutkan sebelumnya, atau disebut dengan sirkuit pertahanan ego. Nah, Roy Suryo di dalam hasil wawancara itu menunjukkan ketahanannya yang kuat. Ya, ketika ditanya apakah ia akan menyusul jejak Rismon atau tokoh lain yang berdamai secara tegas, Roy menyatakan bahwa ia tetap komit untuk meneruskan perjuangannya untuk membongkar ijazah palsu ataupun dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Nah, berdasarkan sistem saraf, Roy menolak tunduk pada tekanan atau mundur dari realitas perjuangannya. Dan ia meyakini bahwa pembuktian masih bisa dilakukan melalui jalur hukum lain seperti citizen lawsuit. Jadi dalam pernyataan yang disampaikan oleh Rismon dan juga gestur tubuhnya bahwa ia tetap komit untuk tidak mundur. Ya, dia akan tetap melanjutkan perjuangannya walaupun dia seorang diri. Nah, kenapa Roy bisa bersikap seperti itu? Nah, di sini Roy Suryo tidak melihat perubahan sikap Rismon sebagai kebohongan sukarela. Jadi dari hasil analisis saya melihat bahwa Rismon ya dalam perspektif
Roy Suryo melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rismond bukanlah kebohongan sukarela, melainkan sebagai hasil dari tekanan psikologis yang ekstrim yang mengancam sirkuit bertahan hidupnya Rismond. Jadi Roy Suryo bisa bersikap terhadap Rismond karena Roy melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rismond bukanlah kebohongan sukarela, tetapi oleh karena tekanan dan juga karena bukan karena ego Rismond. Roy secara tajam membedah kondisi Rismond menggunakan analogi prabayar dan pasca bayar. Ya, dia melihat bahwa kondisi Rismond yang dia sebut sebagai prabayar itu sebelum 11 Maret. Roy menganggap bahwa tulisan dan riset awal Rismond seperti di dalam buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame adalah murni hasil pemikiran seorang peneliti yang independen dan tidak salah. Ya, karena dia masih dalam keadaan independen, itu menurut Roy. Sementara di dalam fase pasca bayar yang disebut oleh Roy setelah 11 Maret, nah Roy menganalisis video klarifikasi Rismond yang berdurasi 11 menit dan menyimpulkan bahwa video tersebut dibuat dengan penuh keterpaksaan. Jadi bagi Roy, video klarifikasi Rismond itu adalah video dibuat dalam suasana keterpaksaan. Nah, dalam kacamata neuroscience, Roy memahami bahwa Rismond sedang mengalami ancaman terhadap citra diri dan masa depannya, seperti adanya narasi pembunuhan karakter. Rismond disebut sebagai pakar yang tidak lulus S3 yang beredar luas di publik. Nah, ancaman ini terhadap ego dan status akademik Rismond memicu kepanikan pada sirkuit bertahan hidup Rismond. Ia memaksanya untuk memutus nalar rasionalnya dan mematuhi skrip atau pernyataan mundur demi menyelamatkan dirinya. Nah, Roy menyamakan gestur keterpaksaan ini dengan tokoh politik yang tiba-tiba mengundurkan diri di akhir pekan karena diancam. Jadi bagi Roy, ya, kenapa dia bersikap seperti itu, tetap empati pada Rismond, karena Roy melihat bahwa apa yang dialami oleh Rismond, apa yang dilakukan Rismond ini bukanlah sukarela dari dirinya, tetapi itu adalah hasil dari tekanan. Nah, dengan demikian secara keseluruhan kita melihat bahwa Roy Suryo ya beroperasi atau tingkat pemikiran psikologis Roy Suryo beroperasi pada tingkat kesadaran saraf yang stabil. Ia mampu membaca bahwa rekannya telah menjadi korban tekanan atau semacam pencucian otak melalui ancaman sosial ataupun ancaman hukum karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Sehingga ia meresponnya dengan simpati sambil tetap menjaga dunia realitasnya sendiri untuk terus melawan. Jadi kalau saya menganalisis kondisi psikologis Roy Suryo berdasarkan video wawancaranya di Nusantara TV, ya Roy Suryo tetap dalam keadaan yang stabil secara neurologis dan dia justru menunjukkan empati yang sangat dalam terhadap kondisi yang dialami oleh Rismond. Ya, saya pikir itu analisis sarungan kita dari kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan kehidupan. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Tetap di Logika Sarungan.